Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami berkesempatan untuk berpresentasi tentang load hold down. Pertama-tama, izin memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Ahmad Elangga dengan NIM 073002100004. Nama saya Handra dengan NIM 073002100001. Nama saya Bian Ivan Zakwan dengan NIM 073002100002. Perkenalkan, nama saya Aditya Nanda dengan NIM 07300 Perkenalkan, nama saya Albert William Dio dengan NIM 073002100005. Perkenalkan, nama saya Arjun Maulana dengan NIM 073002100006. Perkenalkan, nama saya Aura Fatul Jana dengan NIM 073002100007. Perkenalkan, nama saya Bagas Joseph dengan NIM 07300008. Perkenalkan, nama saya Budiman Prakoso dengan NIM 073002100009. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang load hold down. Tadi sudah memperkenalkan diri masing-masing. Load hold down itu disingkat jadi LHD, adalah suatu alat angkut pada tambang bawah tanah yang bisa sekaligus melakukan pemuatan, pengangkutan, dan dumping. Mesinnya bergerak dengan kecepatan sederhana dan terdiri dari komponen internal dan eksternal. Bagian internal dari LHD terdiri dari bucket, mesin kecil, emisi knalpot, profiler panjang dan sempit, diesel knalpot, perangkat perawatan, ban dan aksesoris ban, dan sistem ventilasi. LHD dimodelkan sesuai dengan ketinggian tertentu dan disesuaikan dengan daerah sempit di dalam tambang. Ini terdiri dari profiler panjang, rendah dan sempit yang membuatnya mudah beradaptasi dengan tambang dari semua ukuran. Karena ukurannya, manuver LHD agak lambat tetapi bermanfaat karena dapat mengangkut material dalam jumlah banyak karena memiliki bucket yang besar. LHD digunakan di lebih dari 75% tambang bawah tanah di seluruh dunia dan cocok untuk terowongan, ruang dan lubang kecil dan besar. LHD internal. Standar untuk LHD adalah mesin diesel dengan tenaga kuda berkisar antara 78 sampai 145. Tetapi LHD S lebih kecil yang dilengkapi dengan motor listrik. Mesin dari LHD yang didinginkan baik oleh air atau udara dan terletak di sasis bersama dengan rem darurat dan parkir, dan cairan hidrolik tahan terhadap api. LHD juga pada umumnya dilengkapi dengan perangkat yang secara otomatis menutup suplai bahan bakar ke mesin dalam situasi darurat, seperti melebihi suhu gas buang. Sebuah sistem ventilasi diperlukan untuk LHD untuk melawan asap knalpot yang berlebihan itu menciptakan di dalam ruang penutup. Sistem ventilasi juga dimasukkan ke dalam undang-undang keselamatan dan peraturan yang ditetapkan oleh banyak negara. Untuk mencapai lingkungan kerja yang sehat, dianjurkan bahwa kecepatan udara harus lebih dari 98,4 kaki atau 30 meter per menit. Bisa dilihat dari sini, tinggi LHD itu 2,4 meter dengan panjang 9,69 meter dan lebar 2,55 meter. Ketinggian maksimum bucketnya ada di 5,155 meter, sedangkan sudut angkat bucketnya kurang lebih 40 derajat. Baik, kemudian ada tipe LHD. Nah, tipe LHD ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tipe diesel dengan tipe listrik. Pada tipe diesel ini, tenaganya berkisar 75-150 horsepower. Lalu bahan bakar yang digunakan berupa diesel. Dan pendinginan mesin ini harus dilakukan secara terus-menerus untuk mencegah overheat dari mesin. Lalu pada tipe listrik, tenaga ini berkisar 75-150 horsepower dan dibutuhkan 380 volt sampai 550 volt. Untuk penyaluran listrik ke LHD digunakan kabel trailing yang fleksibel.
Lalu pada cara kerjanya, yang pertama, LHD ini masuk ke pohon kerja tambang, lalu memposisikan bucket di bagian depan alat, lalu pada langkah ketiga, bucket diturunkan, lalu didorongkan ke dalam material, sehingga material dapat masuk ke dalam bucket LHD. Dan yang keempat, setelah terisi penuh, bucket dapat diangkat, dan yang kelima, LHD dapat keluar atau mundur dari pohon kerja tambang tersebut. Dan yang terakhir adalah menempatkan material sesuai dengan tempatnya. Terima kasih. Di sini ada 3 cara operasi. Yang pertama itu operasi manual atau manual operation, yang dimana ini LHD-nya ini digerakkan oleh manusia di dalam alatnya tersebut. Lalu yang kedua itu adalah line of sight remote operation, itu mengendalikan LHD-nya ini dengan menggunakan remote itu, tapi dengan jarak yang dekat. Lalu tele remote operation, ini menggerakkan LHD-nya ini menggunakan remote, namun di jarak yang tertentu atau jarak yang jauh dari alatnya. Lalu ada siklusnya. Di sini LHD ini pertama-tama itu dia masuk ke sini, lalu dia mengambil bahan galian, habis itu LHD ini mundur, lalu masuk ke dalam sini. Habis itu LHD ini maju, dan bucketnya ini menghadap ke belakang. Habis itu menaruh bahan galiannya ini ke truk atau conveyor. Karakteristik umum LHD. LHD memuat biji dan mineral dari terowongan atau dari draw point, dan umumnya ditumpahkan ke dalam ore pass. Yang kedua, memiliki panjang 8 hingga 15 meter, bobot 20 hingga 75 ton, digerakkan menggunakan tenaga listrik maupun diesel. Yang ketiga, alat ini sering dioperasikan dalam kondisi panas, berdebu, dan lembab pada kecepatan rendah, kurang lebih 10 hingga 20 km per jam. Alat ini terdiri atas 2 bagian yang dihubungkan oleh suatu titik artikulasi yang menyebabkan alat ini bisa bermanuver dengan baik dalam drift yang sempit. Bagian belakang adalah mesin, dan bagian depan adalah mangkuk atau bucketnya. Yang terakhir, mangkuk, setir atau steering, dan rem digerakkan secara hidraulik. Selanjutnya, operasi dasar. Hidrolik yang bertenaga memberikan daya gali dan angkat yang luar biasa. Pompa bervolume tinggi dan silinder yang besar menyediakan waktu siklus yang cepat. LHD juga dapat berpindah tempat yang dituju dengan menggunakan ban. Dalam operasinya, LHD melakukan manuver agar dapat berganti arah. Joystick yang dioperasikan pilot menyediakan pengoperasian yang mudah digerakkan, serta kendali yang mulus. Alat kontrol dalam kabin ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau, guna menghasilkan efisiensi optimal dan pengendalian yang unggul selama jam kerja. Loader hold-down atau LHD dirancang dengan tujuan meningkatkan keselamatan dan sebagai prioritas utama. Berikut ini adalah komponen dari LHD, yaitu ada bucket tip atau cutting edge, ada arms, articulate steering atau hydraulic, kabin, diesel system, exhaust, main engine. Bagian-bagian dari LHD, yang pertama ada kabin, bagian dari operator LHD. Yang kedua ada lift arm, terpasang di depan model, berguna mengangkat bucket dengan hidrolik yang mendorong lengan. Yang ketiga ada bucket, bagian yang untuk menampung material. Bucket dari tiap-tiap LHD berbeda kapasitasnya. Yang keempat ada mesin alat, mesin diesel terletak di belakang alat ini. Yang kelima ada wheel atau roda karet. Selanjutnya ada fungsi penggerak, yang dimana fungsi penggerak itu ada swing atau motor, kemudian ada propel atau motor, kemudian ada bucket damping silinder, dan bucket twisting atau silinder.
Kemudian keterangan dari fungsi penggerak itu pertama ada swing yang dimana merupakan gerakan rotasi LHD dan digerakkan oleh motor atau mesin untuk dapat berputar ke arah yang dituju. Kemudian ada propel yang dimana merupakan gerakan maju atau mundur LHD yang digerakkan oleh motor atau mesin. Terus yang ketiga itu ada bucket dumping yang dimana merupakan gerakan bucket saat mengambil material dan digerakkan oleh hidrolik. Kemudian yang terakhir ada bucket twisting yang dimana merupakan gerakan lengan ke atas atau ke bawah dengan tujuan untuk mengatur posisi bucket. Baik, selanjutnya ada spesifikasi dari LHD. Di sini kami akan menampilkan 4 tipe dari LHD dengan merek yang sama, yaitu Caterpillar. Yang pertama ada R1700G. LHD ini mempunyai kapasitas bucket yaitu 4,6 sampai 8,8 meter kubik, dan cycle time-nya untuk rise ada 6,8 detik dan dump-nya 2,9 detik. Lalu tipe yang kedua R1300G. LHD ini mempunyai kapasitas bucket 2,4 sampai 3,4 meter kubik dan memiliki cycle time untuk rise 5 detik dan untuk dump-nya 2 detik. Lalu selanjutnya ada tipe yang ketiga yaitu R2900G Extra. LHD ini mempunyai kapasitas bucket 8,9 meter kubik dan cycle time-nya untuk rise 9,2 detik dan untuk dump 3,4 detik. Dan tipe yang keempat R2900G mempunyai kapasitas bucket 6,3 sampai 8,9 meter kubik dan cycle time-nya untuk rise 9,2 detik dan untuk dump 3,4 detik. Dari keempat tipe LHD ini cycle time yang paling cepat yaitu ada di tipe yang kedua, dan untuk kapasitas bucketnya ada di cycle time yang kedua, dan untuk kapasitas bucketnya yaitu di tipe yang ketiga dan keempat. Jadi intinya pemilihan tipe ini tergantung pada pertambangannya itu sendiri, apakah yang dibutuhkan yang cycle time-nya cepat atau yang kapasitas bucketnya tinggi. Next. Selanjutnya ada pertimbangan pemilihan alat. Yang pertama itu ada produksi. Pertimbangannya mulai dari permukaan materialnya, berat material, ukuran bucket yang diperlukan, efisiensi kerja LHD, waktu pengoperasian, dan yang kedua itu ada biaya. Mulai dari harga alatnya, nilai sisanya, pajak, asuransi, pemakaian bahan bakar, pelumas oli filter, upah operator, dan biaya pemeliharaan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari LHD. Kelebihannya itu ada mobilitas tinggi karena menggunakan roda karet. Kedua itu ada kerusakan permukaan loading point ini lebih karena menggunakan ban karet. Kekurangannya, badan alat yang besar ini sulit buat bermanuver, membelok ke kanan kiri karena berada pada terowongan yang ukurannya tidak lumayan besar. Menyakiti hati beringkar jauh. Just Rizky Remix. Udah keliling mengingat janji. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurangnya. Jika ada yang ingin bertanya, kami menyediakan jawaban bukan memberi harapan. Sekian, terima kasih.